Halo para sahabat semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka, Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Mungkin para sahabat semuanya pada waktu kecil atau mereka yang lahir di bawah tahun 80-an dan tinggal di daerah pedesaan pasti tahu dengan biji karet. Nah, biji karet ini waktu ketika saya mungkin bersama teman-teman lainnya ketika masih kecil itu sering sekali masuk ke hutan karet dan mencari biji-biji karet ini. Pasti ada tujuannya dong. Nah, pada saat itu kami mencari biji-biji karet. Nah, biji karet itu juga ada nama cangkangnya ya. Dan biasanya kami ambil untuk dibuat kincir. Kita hembus, dia akan berputar-putar. Itu permainan waktu kecil. Nah, kemudian biji karetnya juga kami pergunakan untuk permainan. Permainannya seperti apa? Kita ambil biji karet ini dan kita adu. Jadi kita susun, kemudian kita pukul. Mana yang pecah, yang atas atau yang bawah. Kalau misalnya kita dapat yang satu yang keras, yang bagus, ini yang kami sebut sebagai rajanya. Kita bisa adu kemanapun dengan teman, selalu diletakkan dan kemudian kita pukul. Dan kalau misalnya dia keras, yang kita punya keras, maka teman kita punya yang pecah. Dan itu adalah permainan kecil. Zaman sekarang anak-anak tidak akan bermain itu lagi. Karena zaman sekarang adalah zaman teknologi. Mereka lebih sibuk dengan game daripada permainan-permainan seperti itu. Dan ketika kita kecil ini, teknologi tidak seperti sekarang ini. Makanya kita banyak bermain dari apa yang telah disediakan oleh alam. Seperti dari kulit atau cangkang dari biji karet tersebut kita buat untuk kincir, kita hembus. Dan juga karet, biji karet itu kita gunakan mengadu kekerasannya, mana yang lebih keras antara kita punya atau teman kita punya. Dan ini biasanya itu suatu permainan yang sangat asik. Nah, ternyata sampai saat ini ketika kita melihat tanaman karet, yang kita pikirkan adalah getahnya atau lateksnya yang bisa kita jadikan bokar, kemudian kirim ke perusahaan untuk diproses menjadi SIR atau Standar Indonesia Rubber. Nah, berapa waktu yang lalu saya pernah membaca sebuah sumber, kayaknya bagus sekali sumber tersebut. Kenapa? Karena di sana juga mencantumkan bahwa ternyata biji karet itu memang di luarnya ada cangkangnya. Ketika kita pecahkan, di dalamnya itu ada dagingnya. Ternyata dagingnya itu mengandung minyak. Dan dari sumber tersebut menyebutkan bahwa daging dari biji karet ini yang di dalamnya ini kira-kira mengandung minyak sekitar 45% lebih. Kalau kita bandingkan dengan inti sawit sekitar 47 sampai 50%. Untuk biji karet itu 45% lebih. Kalau pada saat itu sumber yang saya baca itu sekitar 45,5%. Berarti itu bijinya itu kandungan minyaknya cukup tinggi. Berarti ini bisa dijadikan minyak nabati. Setidaknya ini merupakan alternatif untuk bahan bakar nabati. Nah, kemudian satu pohon karet ini ternyata dalam 1 tahun, satu batang pohon karet itu bisa berbuah sebanyak lebih kurang 800 biji yang besar ini. Yang di dalamnya ada biji-biji karet lagi. Nah, kalau kita perhatikan, dan ini juga bisa kita pergunakan untuk sebagai bahan bakar yang terbuat dari karet atau kita sebut dengan minyak nabati. Ya, mudah-mudahan ini juga dari para pengusaha juga tergerak untuk membuat minyak dari biji karet. Kalau misalnya itu bisa dibuat, mudah-mudahan para petani karet itu akan giat kembali. Bukan hanya mereka menjual karetnya, tetapi juga mereka bisa menjual bijinya ke industri yang khusus untuk mengolah biji karet tersebut dan menghasilkan minyak. Ya, mudah-mudahan ini bisa terjadi dan saya berharap juga para peneliti bisa menggunakan biji karet ini sebagai bahan bakar alternatif untuk kedepannya. Bukankah sekarang kita lagi mencari bahan bakar alternatif? Memang sekarang yang paling tren adalah sawit. Karena sawit ini bisa menghasilkan cukup banyak minyak, baik dari sabutnya maupun sampai inti sawit tersebut. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga kita selalu sehat
sukses dan bahagia dan menjadi orang yang luar biasa.